Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jami wa ali wa izwati wa arjani ukhran minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada salihin wa sahabati wa tabi'in wa ulama al-amilin wal musannifin al-mukhlisin wal malaikatul muqarrabin, khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, thumma ila khususan Syekh Abdul Hasyim Asy'ari, thumma ila khususan pengarang kitab Tafsir Al-Ibris Kiai Haji Bisri Mustafa wa usulihi wa furu'i wa duriyatihi, thumma ila khususan abaina wa ummahatina wa azwajina wa jaddatina wa asatidatina, khususan Kiai Haji Ahmad Umar Abdul Manan, Kiai Haji Muhammad Abdul Kiai Hasyim Asy'ari Mangli, Kiai Haji Bisri Mustafa, Kiai Haji Mustafa Turusan Mustafa, thumma ila khususan jami' ahli kubur, jamaah pengawasan kuliah suku tafsir Al-Quran Masjid Jami Baitur Rahman wa usulihim wa furu'ihim wa duriyatihim. Monggo Bapak Ibu disebutkan nama-nama ahli kubur keluarga panjenengan masing-masing, khususnya Kiai Haji Bisri Mustafa. Sulihim wa furu'ihim. Sumbaila khususon jamil ahli kubur sedaya dermawan Masjid Jami Baitur Rahman, khususon Bapak Haji Tariq bin Warma, Ibu Haji Saroni binti Wakil, Bapak Haji Kasal, Ibu Haji Sugiyarti binti Rizka, Bapak Haji Abdul Karim bin Abdul Jalil, anak-anak kita Abdul Karim, Bapak Haji Sudarjo bin Tasman, Ibu Suira, Ibu Tasliah, Bapak Takrul bin Sibat, Bapak Dajjal, Ibu Nani, Ibu Warsini, Ibu Diwatir, Bapak Haji Salim bin Marta, Ibu Haji Rosid, Ibu Sahabat, Bapak Haji Rosid dan Ibu Bapak Darmo bin Wa'id, Bapak Ibu dan Bapak Bari Bersama, Ibu Warisan bin Mungkat, Ibu Tarkini binti Sujud Burasman, Bapak Haji Remu, Bapak Haji Juara bin Usman Rasul Usulihim wa Hurul Waliyatihim, Tumaya khususan jamil ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha bariha wa bariha, khususan ila ruhi wa jasadi sedoyo jamaah kuliah suku tafsir Al-Quran Masjid Jami Baitur Rahman wa usulihim wa furu'ihim wa duriyatihim. Syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad radhina billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan kami muliakan para rawuh, para bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah suku tafsir Al-Quran yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini atas nikmat karunia Allah kita semua dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan mengikuti pengajian rutin tafsir Al-Quran yang pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Al-Quran surat Al-An'am ayat 137 halaman 383.
di dalam kitab tafsir Al-Ibris yang panjenengan pegang itu halaman 383 yang paling atas, ayat 137 surat Al-An'am. Wa kadzalika, mudah-mudahan dengan kita menghadiri dan juga mengikuti pengajian kuliah subuh tafsir Al-Quran ini, kita semua termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat pertolongan dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak kita di dunia hingga kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita baca surat Al-An'am ayat 137. Saya membaca, panjenengan menirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin. Minal musyrikin qatla auladihim syuraka'uhum liyurduhum. Syuraka'uhum liyurduhum waliyalbisu alaihim dinahum. Walau sya'allahu ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Shadaqallahul adzim. Tafsir Al-Iblis surat Al-An'am ayat 137. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono olehe zayyana maes-maesi bagus-bagusi likasirin maring wong-wong akeh minal musyrikina saking golongane wong-wong musyrik. Qasla ing olehe bunuh utawa materi auladihim piro-piro anake ya kaum musyrikin. Syuraka'uhum sapa syuraka'uhum piro-piro jin utawa piro-piro setan kang dadi sekutune kaum musyrikin. Liyurduhum supaya ngrusak iya syurakaihim ing kaum musyrikin. Waliyan bisu lan supaya nyampur iya syurakaihim alaihim ing atase wong-wong musyrik dinahum ing agamane iya kaum musyrikin.
Walau sya'allahu lan lamun kersake sapa Gusti Allah taala ma fa'aluhu mongko ora nglakoni ya kaum musyrikin ing ma fadalhum mongko ninggalo sira ing ya kaum musyrikin wa ma yaftaruna lan barang utawa perkara kang gawe ya kaum musyrikin ikma. Terjemah ayat 137 paling ngandhap. Ora beda kaya kesasare kafir Mekah kang kasebut ngarep mau. Uga kafir Mekah iku anggone nuruti karepe setan nganti tegel nganti tega mateni anak-anak wadone kaum musyrikin. Matenine kaya mendem anak wadon urip-uripan jalaran wedi kabotan nginguni utawa wedi kabotan ora iso nguripi utawa jalaran karena malu isin lan kaya jalaran nadar kang wis biasa ditindakake dening wong-wong kafir Mekah, yaiku nadar semongso-mongso duwe anak lanang telu kang siji arep disembelih dikurbanake anak ing berhala lan liyan-liyane. Kang mengkono iku ora lewat seton-seton iku namung arep ngrusak wong-wong musyrik kang padha nyembah lan sengaja nyampur baur agamane wong-wong musyrik. Pancen lagi dikersakake pangeran kaya ngono. Umpama Gusti Allah taala ngersakake mesti kuwasa andadekake wong-wong musyrik mau ora duwe tindak mateni anak-anak wadone utawa nyampur aduk agama. Mula sira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ora usah merihatinake bab iku. Umbaran baik anggone padha gawe-gawe tindakan kang banget dosane iku. Karpen tambah banget siksane. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, satu ayat di dalam surat Al-An'am yaitu ayat 137 ini masih melanjutkan keterangan sebelumnya, yaitu kebiasaan buruk dari kaum kafir Mekah dan juga kaum musyrikin yang ada di Mekah. Di ayat sebelumnya, ayat 136 kemarin telah dijelaskan mengenai tradisi yang dibuat-buat oleh pemimpin atau pemuka agama kaum musyrik yang diberlakukan kepada pengikut-pengikut mereka. Ayat sebelumnya menerangkan bahwa orang-orang yang mempunyai tanaman-tanaman yang berbuah ataupun mempunyai peternakan hewan-hewan, maka oleh pemuka agamanya itu harus dibagi dua. Satu bagian diniatkan untuk Allah dengan disalurkan melalui fakir miskin, tetangga-tetangga, dan satu bagian lagi ini yang lucu, diperuntukkan hanya untuk sesembahan berhala, tidak boleh yang lain.
Padahal berhala ini tidak makan dan tidak minum. Tetapi ketentuan yang kedua dipersembahkan untuk berhala ini ternyata untuk orang-orang pemuka-pemuka agama yang ngurusi berhala. Karena berhalanya di zaman dulu itu ada banyak. Sehingga secara logika para juru kunci berhala atau pemuka agama ini zaman dahulu mesti kaya-kaya. Karena setiap pengusaha yang punya lahan perkebunan maupun peternakan ini harus memberikan satu bagian kepada juru kunci berhala. Dan di ayat 137 ini tidak kalah lucu atau tidak kalah menyimpang, yaitu orang-orang yang menjadi pemimpin kaum musyrikin ini diwajibkan atau menyuruh kepada kaum musyrikin untuk membunuh anak-anak perempuan mereka. Jadi pemuka agama kaum musyrikin itu aneh-aneh. Kemarin telah membuat aturan masalah bagian dari harta yang dimiliki oleh kaum musyrikin. Yang selanjutnya ini setiap ada anak perempuan ini disuruh dibunuh. Cara membunuhnya itu dimasukkan ke dalam tanah yang sudah dilubangi, kemudian diuruk atau dipendem urip-uripan. Ini kaum musyrikin di zaman dahulu. Alasannya yang pertama disampaikan yaitu yang pertama karena ini dipersembahkan untuk Gusti Allah. Alasan dari pemuka agama. Kemudian alasan yang kedua supaya tidak malu mempunyai anak perempuan. Karena di zaman dahulu sebelum Rasulullah diutus, kaum perempuan ini adalah kaum yang tertindas. Mulai dari perlakuan kepada kaum perempuan maupun makanan-makanan yang diberikan kepada kaum perempuan. Kemudian selain tadi anak-anak perempuan dibunuh hidup-hidup di saat bayi, ini juga ada sebagian kaum musyrikin yang mempunyai tradisi yaitu mempunyai nadar atau janji. Contoh, ada suami istri kemudian setelah menikah kepengen punya anak. Tradisi kaum musyrikin itu membuat nadar. Seandainya nanti saya mempunyai anak laki-laki 3, maka anak laki-laki salah satu anak laki-laki akan kami persembahkan untuk berhala. Dan kalau nadarnya ini memang terbukti, maka janjinya ini harus dilakukan. Ini adalah bentuk dari penyimpangan kaum musyrikin di zaman dahulu. Oleh karena itu kaum musyrikin di zaman dahulu ini biasa disebut dengan kaum jahiliyah. Pertama karena tidak pakai logika, tidak pakai akal. Kemudian nurut saja dengan pemuka agama alias dengan pemimpin-pemimpin mereka. Padahal ternyata niat dari pemuka-pemuka agama yang menyimpangkan ajaran agama ini adalah untuk memperkaya dirinya sendiri. Di zaman dahulu pemimpin-pemimpin agama, pemuka-pemuka agama, mungkin kalau sekarang namanya kiai atau ulama-ulama, itu sugi-sugi. Selain karena membuat aturan-aturan yang memang
menjadikan dia beruntung, juga kaum musyrikin ini nurut-nurut, sehingga disebutkan di dalam Al-Quran bahwa semua itu adalah bujuk rayu setan yang terasa indah bagi orang-orang musyrikin. Terakhir di dalam ayat 137 disampaikan bahwa Nabi Agung Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk memperbaiki perilaku-perilaku yang menyimpang. Tetapi pada saat Nabi Muhammad SAW ini memberikan nasihat kepada orang-orang tersebut kemudian tidak nurut, maka Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk membiarkan mereka dengan kebohongan yang mereka ada-adakan. Maksudnya wis pan beli nemen jor nabai orang gelem dituturi pan beli nemen, karena ternyata Allah telah menyediakan atau Allah telah menyiapkan siksa yang amat pedih bagi orang-orang musyrik yang telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan satu ayat yang telah kita baca dan kita pelajari bersama dapat menambah wawasan ilmu agama untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, insyaallah nanti malam di Masjid Jami Baitur Rahman akan dilaksanakan pembacaan Yasin dan tahlil. Di dalamnya kita membaca Al-Quran dan juga mendoakan para almarhumah keluarga kita yang telah meninggal dunia. Insya Allah waktunya pada sholat isya sampai dengan maksimal 8:30, tidak lama. Monggo Bapak Ibu yang mempunyai waktu, tidak ada halangan kami aturi untuk dapat mengikuti pengajian yasinan. Dan kami umumkan, mohon maaf untuk hari Senin kuliah subuh, Ahad depan sementara libur karena kami beserta rombongan akan berziarah ke Madura, berangkat malam Ahad, mungkin pulangnya sampai Tegal sekitar jam 2 jam 3 malam, sehingga tidak memungkinkan untuk kami bermutolaah atau belajar, dan dikhawatirkan nanti tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru kami, sehingga kami mohon maaf untuk hari Senin kuliah subuh diliburkan. Terima kasih. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan di pagi hari yang baik ini segala hajat dan doa kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afin 'abdahu wa sidah ya rabbana alhamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'ala sultani. Allahumma iftah 'alaina abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal nikmah wa abwaabal rizqi wa abwaabal quwwah wa abwaabal sihah wal afiyah wa abwaabal salamah wa abwaabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bil khair, Allahumma khtim lana bil husnil khatimah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad